Satu-satunya pribadi yang selalu ada dalam hidup saya. Satu-satunya pribadi yang bahkan di saat tidak ada yang percaya saya, pribadi ini ada di sana. Jadi saya nggak akan khotbah seperti apa kepada saudara. Saya hanya akan bercerita kepada saudara tentang sahabat saya. Dan hari ini saudaraku, kita akan diajak untuk yang namanya in love with the Holy Spirit. It's a special privilege buat saya, saudaraku, untuk menceritakan satu pribadi yang luar biasa ini. In love with the Holy Spirit. Itu satu level hubungan yang berbeda. Kalau saudara merasakan ketika saya mengatakan in love with the Holy Spirit, itu bukan hanya saudara percaya. It's different. Levelnya beda. It's talking about love. In love with Him. Saya nggak punya doa yang lain, saudaraku, selain dari saya punya satu kerinduan ini. Ketika saya melayani Tuhan, saya cuma ngomong sama Tuhan ini. The same way you make me fall in love with you. Sampai saya habis-habisan sama Tuhan, saudaraku. Dan itu membuat hidup saya berubah. Saya hanya ngomong sama Tuhan gini, Pak. The same way, saya berdoa orang yang mendengarkan pesan yang saya sampaikan, merasakan hal yang sama terhadap Roh Kudus. Kalau ditanya, Pastor, gak pengen punya gereja besar. I think becoming big itu harus ya, saudaraku. Itu sudah buat saya, it's not, kayak itu bukan satu hal yang dibicarakan. It's, saudara dengan sendirinya berjalan bersama Dia gak bisa kecil, saudara. Kau punya Allah yang besar kok. But for me, Pak, bukan hanya punya gereja yang besar, bukan hanya jemaatnya banyak. Buat apa sih, saudaraku, kalau hanya itu? Tujuannya adalah sampai satu titik ya, saudaraku. Saya berdoa, saya berharap 2021 ini, pribadi lepas pribadi di tempat ini, saudara ngalami kasih mula-mula dengan Dia. 2021 saya berdoa, saudaraku. It makes me, ada satu sukacita besar buat saya. Kalau setiap dari saudara di tempat ini, saudara ngalami Dia secara pribadi. Itu yang bertahun-tahun lalu, saudaraku, dialami oleh seorang yang bernama Saulus. Pak, kebayang gak sih? Saulus ini nih, dia tuh bencinya sama Tuhan itu bencinya setengah mati loh, Pak. Bukan level benci biasa. Bencinya dia tuh sampai menganiaya pengikut Kristus. Segitunya Paulus benci kepada Tuhan. Tapi kenapa sampai saya itu fall in love dengan pribadi ini, saudaraku? Once again, sebegitunya Saulus ini kepada Tuhan, Yesus gak pernah benci dia loh. Yesus cari dia. Saya nggak tahu saudara saat ini ya. Ada berapa banyak dari saudara yang merasa saya nggak layak, Pastor? Ada berapa banyak dari saudara yang merasa saya jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mewakili sahabat saya ini, saudaraku, saya ingin mengatakan, He is searching for you. Dia cari engkau. Bahkan orang seburuk Saulus ini dia cari, saudara. Bukan hanya dia cari. He cares that much sampai hari itu, saudaraku, dia ketemu langsung dengan Saulus. Itu jadi satu momen, saudaraku, unforgettable moment buat Saulus. Bagaimana enggak, saudara? Untuk pertama kalinya dia bisa mendengar suara orang yang dia benci. Yang tadinya Saulus bahkan gak pernah tahu seperti apa Yesus, siapa Yesus, seperti apa. Hari itu dia mendengar the very voice dari seorang yang dia begitu benci, suara, Pak, dari seseorang yang dia kejar sampai dia aniaya pengikutnya. Selama 3 hari, saudara, Saulus buta. Dia melihat cahaya, orang seperjalanannya melihat hal yang sama, tapi mereka tidak mendengar suara yang dia dengar.
Saulus mendengar suara di telinganya yang tidak ada satu orang pun dengar. Saya berdoa ya saudaraku, hari ini dimanapun kau duduk, engkau dengar suara itu. Bahkan di kamarmu saat ini, dimanapun engkau berada, suara itu berbicara begitu jelas. Karena suara yang sama berbicara dalam hidup saya years ago. Dan saat itu juga saudaraku, Paulus buta. Saya akan mengajak saudara melihat terlebih dulu ayatnya di Kisah Rasul 9. Ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ. Masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Tuhan Yesus yang menampakkan diri itu menyuruh aku kepadamu. Jadi hari itu Tuhan menyuruh Ananias kepada Saulus, saudaraku. Boleh gak sih saya katakan ini, saudaraku, tidak semua hal yang buruk yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan rencana Tuhan, ya saudaraku. Sorry ya, saudara. Banyak orang Kristen berpikir, gak mungkin lah. Masa sih Tuhan izinkan? Gak mungkin lah. Dalam kasus Saulus, saudaraku, Tuhan izinkan. Why? Karena Tuhan mau pakai semuanya itu sebagai jalan. Saulus jumpa dengan pribadi Roh Kudus. Hari itu Tuhan menyuruh Ananias datang kepada Saulus. Pertanyaan saya untuk apa, saudara? Ini ayat yang sangat luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan buat saudara. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini kau merasa dituntun ke arah sana, saudaraku. Engkau merasa seperti Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Dengar ini, saudaraku. Saya berdoa, itu adalah jalan engkau jumpa dengan pribadi Roh Kudus. Karena sejak saat itu, saudaraku, the moment Saulus berjumpa dengan pribadi, itu momen pertama dia bersentuhan dengan pribadi Roh Kudus. Tapi bolehkah saya katakan ini, Pak? Saat itu juga selaput yang menutupi mata Saulus bukan hanya secara jasmani, Pak. Selaput yang membuat Saulus benci Yesus habis-habisan. Selaput yang membuat dia tertutup akan kebenaran. The moment dia jumpa dengan Roh Kudus, itu disingkapkan, dibukakan. Now he can see. Dia bisa melihat. Dia mulai melihat. Doa saya, saudaraku, ini jadi atas hidup saudara. Ini jadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Mulai dari saat ini dimanapun engkau berada, selaput yang menutupi matamu dibukakan. Engkau bisa melihat rencana Tuhan, engkau bisa melihat jalan Tuhan, engkau bisa melihat apa yang tadinya engkau merasa begitu buruk, apa yang tadinya engkau tidak mengerti, apa yang tadinya seolah-olah begitu rahasia bagi engkau. Engkau mulai bisa melihat. Dan sejak dari hari itu, Pak, Saulus fall in love with the Holy Spirit. Saudara mungkin tanya saya, Pastor, kok Pastor bisa tahu kalau Saulus fall in love? Loh, orang kalau fall in love itu tandanya gimana sih? Gimana, saudara? Pak, dulu jatuh cinta sama istri misalkan, di sini yang sudah suami istri, atau di sini yang lagi pacaran. Jatuh cinta sama pasangannya gimana, saudara? Tanda-tandanya. Jujur loh, saudaraku. Kalau saudara awal-awal jatuh cinta, nggak tahu gimana, ngomongnya tentang orang itu terus. Ketemu temen, ngomongnya itu lagi. Saudara nggak sadar. Tapi sampai tiba-tiba teman saudara ngomong gini, kamu seneng ya sama orang itu? Enggak seneng, enggak, siapa bilang? Kok ngomongnya itu terus? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara nggak bisa tahan, selalu ceritanya itu. Selalu ngomongnya itu.
Saudara cek dalam kitab-kitab yang ditulis Saulus, saudaraku, Rasul Paulus. Dari Saulus, pengalaman itu mengubah dia menjadi Paulus. Catat saudara, lihat. Kitab yang dia tulis itu surat-suratnya. Dia berbicara tentang Roh Kudus. Dia berbicara tentang bahasa roh. Dia berbicara tentang buah roh. Dia berbicara tentang karunia-karunia roh. Bahkan dimanapun Saulus ini berjalan, saudaraku. Dimanapun Paulus berjalan, saudara. Dia akan selalu tanya sama orang di sekitarnya, sudahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Oh, hari ini saudaraku, apa yang dialami oleh Saulus yang membuat dia berubah menjadi Paulus terjadi atas pribadi lepas, pribadi yang ada di tempat ini. Doa saya, you experience it. Saudara ngalami itu di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang, Pastor, gimana caranya saya bisa fall in love dengan Roh Kudus? Setuju juga sih saudaraku dengan saya, yang namanya fall in love itu kan gak bisa dibikin-bikin ya? Gimana sih? Bisa gak sih saudara? Saudara bisa bikin fall in love kan? Ya namanya fall in love itu gak bisa dibikin-bikin saudaraku. Terus pertanyaannya, Pastor, gimana saya bisa fall in love dengan Roh Kudus? Orang Jawa, saya dari Solo Pak. Orang Jawa itu punya apa ya, a say saudaraku, a say. Orang Jawa itu punya perkataan seperti ini. Saudara yang orang Jawa mungkin saudara ngerti. Witing tresno. Nah. Yang orang Jawa tahu. Witing tresno jalaran soko kulino. Artinya apa saudaraku? Orang suka karena terbiasa. Awalnya saudara bisa jatuh cinta tuh gimana? Kecuali yang cinta pandangan pertama ya saudaraku ya. Nah itu lain perkara saudaraku. Tapi awalnya saudara bisa suka gimana? Bapak ibu awalnya bisa suka gimana sama pasangannya? Kan dimulainya kan dari kenal toh. Kenal dulu dong. Habis kenal, mulai. Ada percakapan. Dari percakapan nyambung. Connect. Dari connect nyaman. Benar ya saudara? Habis nyaman ada rasa Pak. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Sama saudaraku. Masalah banyak orang Kristen Pak. Lah kok boro-boro mau bicara soal jatuh cinta. Lah kenal aja enggak tuh Bu. Terus gimana? Lah kok saudara ngomongnya jauh. Pastor jatuh cinta. Lah saudara kenal aja enggak. Berapa banyak orang Kristen, saudara hanya ke gereja. Kalau ditanya, kenapa ke gereja? Dulu ikut istri. Kenapa ke gereja? Lah kalau nggak ke gereja nggak mau diajak nikah. Ayo, gimana saudara? Lah kenal aja enggak? Saudara mau bicara apa? Kalau kenal aja enggak? Masalahnya denger ini saudara, Roh Kudus itu roh. You cannot see him. Kita diajarkan di satu dunia yang tidak terlihat itu nggak ada. Semakin banyak jadi akhirnya kita tuh kayak, is it real? Emangnya beneran gitu? Nggak pernah kelihatan kok. Tapi boleh nggak hari ini saya ngomong saudara? Udara juga nggak kelihatan? Is it real? Saudara nggak bisa lihat udara? Di sini? Is it real? Tapi saudara percaya itu ada? Saya tanya lagi, bisa lihat rohnya saudara sendiri nggak? Loh, lah kok percaya kalau ada rohnya Pak? Gimana? Kan manusia kadang susah ya saudaraku, kadang unik ya. Tapi saudara sendiri nggak bisa lihat rohmu loh. Kok tahu kalau rohmu ada? Sederhana. Kalau rohnya dipanggil pulang, yang tadinya bisa meluk, udah gak bisa meluk. Kalau rohnya dipanggil pulang, yang tadinya bisa menggandeng tangan saudara,
bisa mencium saudara. Dia terbujur kaku. It's beyond belief. Tapi senyata itulah Roh Kudus. Tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Doa saya hari ini saudaraku, belajar kenal dengan pribadi yang satu ini. Ada satu kisah saudara tentang satu orang. Orang lain diceritakan tentang bagaimana dia membangun kota, bagaimana dia mengerjakan ini dan itu. Tapi yang satu ini aneh saudara. Gak banyak diceritakan tentang orang ini. Kita buka Kejadian pasal yang kelima. Ayat ke-22 sampai ayat yang ke-23. Alkitab menceritakan tentang orang yang satu ini sebatas ini saudara. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Yang namanya bergaul Pak, apa-apa kemana-mana barengan. Yang namanya bergaul bukan bertamu, bukan datang sebentar pulang. No, yang namanya bergaul, makan bareng, tidur bareng, apa-apa bareng, berkomunikasi. Yang namanya bergaul ada bersama orang itu. Alkitab mencatat begini saudara, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bukan sehari dua hari. Saudara baca, selama 300 tahun lagi. Gitu aja yang diceritain dalam Alkitab. Dia terus bergaul. Dia terus dekat. Dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Pastor, terus gimana caranya? Kalau saya tadinya nggak kenal, nih saya mau kenal. Saya mesti bagaimana? Saya harus gimana caranya supaya saya bisa kenal? Itu saudaraku. Bagaimana caranya supaya saya bisa dekat, akrab, karib dengan Roh Kudus? Sederhana saudara. Sederhana. Hidup terus bersama dengan Dia. Sadari Dia ada. Jangan dicuekin. Dia bukan pribadi yang jauh. Dia bukan pribadi asing. Dia bukan pribadi yang non jauh di sana. Dia ada di dekat saudara. Mulai belajar karib dengan Dia. Dan dengar ini saudara, sekalipun kisahnya singkat, di ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan apa? 24 saudara. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Satu hal ini yang pasti saudara. Orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus, hidupnya pasti diangkat. Oh dengar dulu saudara, dengar dulu. Yang pertama, orang kalau bergaul karib dengan Roh Kudus, rohaninya pasti diangkat. Enggak bisa enggak? Enggak bisa enggak? Enggak bisa enggak? Kalau saudara tanya kepada saya ke gereja pastor, tapi kenapa saya enggak bertumbuh? Enggak ada perubahan dalam rohani saya. Cek yang satu ini saudara. Karena kalau saudara bergaul, rohanimu akan diangkat. Perhatikan lagi saudara. Karaktermu juga diangkat. Jangankan Roh Kudus ya saudara. Saudara bergaul dengan orang yang hidupnya baik, hidupnya benar. Saudara mau hidup gak benar sungkan kok. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saudara hidup bergaul dengan Roh Kudus, karaktermu masih berubah. Dengar lagi saudara, tunggu dulu. Saudara dekat-dekat dengan Roh Kudus. Bukan hanya karaktermu yang diubah, tapi tanggung jawabmu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Wow, itu pasti berubah. Orang yang sudah seperti ini ya saudaraku, jangankan di depan Tuhan. Manusia lihat pun, dengar ini. Hidupmu juga pasti
akan diubah dan diangkat. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus gak bisa turun. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, engkau akan jadi pemimpin bukan ekor, kepala bukan ekor. Engkau akan naik bukan turun. Henokh bergaul dengan Roh Kudus, dia diangkat. Doa saya atas tempat ini, bukan orang Kristen KTP, bukan orang Kristen yang cuma ke gereja seminggu sekali. Tapi doa saya atas tempat ini, orang Kristen yang jumpa Roh Kudus secara pribadi. Dan satu demi satu saya melihat atas tempat ini, orang-orang yang hidupnya diangkat, diangkat, diangkat. Saya perkatakan, saya deklarasikan, hidupmu diangkat. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa bergaul karib? Boleh saya katakan ini, saudaraku? Kunci dari hubungan adalah komunikasi. Saya ulang ya, saudaraku. Hubungan akan berkembang kalau ada komunikasi yang baik. The rise and fall of relationship is determined by the communication. Pastor, yang namanya komunikasi gimana? Simple, Pak. Ngomong. Oke? Ngomong. Bicara, saudara. Saya tuh ngalami sendiri, saudara, sekian waktu. Awal-awal pandemi, saudara. Kalau saudara masih ingat, saya khotbahkan ini juga. Begitu sibuknya, saudara. Percaya nggak percaya ya, saudara? Tinggal serumah, Pak, nggak menentukan. Tidur seranjang, nggak menentukan. The rise and fall of relationship determined by communication. Sekian waktu lamanya, saudaraku, saya begitu sibuk. Satu rumah, anak-anak juga kan sekolah online, saudara. Jadi ya di rumah terus. Saya meeting juga nggak lagi kemana-mana, ya di rumah. Tapi percaya nggak percaya ya, saudaraku, sampai satu titik ya. Saya masuk kamar anak saya yang kedua. Saya peluk dia, saya diginikan. Wah, itu kaget saya. Saya baru tiduran sebentar aja di ranjangnya dia, saudaraku. Dia bilang gini, Are you still gonna be here for long? Katanya. Mami masih di sini lama, katanya. Nah itu kan dengan bahasa halus artinya apa, saudara? Minggiro, kan gitu tuh, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oh, itu sebagai seorang ibu ya, saudara, hati saya kena. Disitulah Roh Kudus berbicara kepada saya. Tanpa saya sadari, saudara, saya tinggal satu rumah. Saya hidup di satu tempat. Dia tidur bersama dengan saya. Ketika kecil dengan ketika besar beda, saudara. Ketika kecil dia butuh bantuan kita, ketika kecil dia butuh ini, dia butuh itu dan lain sebagainya. Kita begitu terlibat, tapi setelah anak itu dewasa tanpa kita sadari, kita berpikir dia bisa. Kita nggak pernah lagi ngobrol sama dia, kita lepaskan dia belajar sendiri, dia apa-apa sendiri, dia semua sendiri. Kita berpikir udah selesai tanggung jawab kita. Kita kejar ke karir, kita kejar ke pekerjaan. The rise and fall of relationship is in the communication. Dari situlah saya mulai sadar, saudaraku. Saya ngobrol dengan suami saya. Saya katakan kepada suami saya, yuk kita harus bertobat, saya bilang. Dari situ, saudaraku, saya mulai kembali, saudaraku, bangun Misbah Keluarga. Saya adakan makan malam dinner bersama, saudara, dengan anak-anak saya. Sesibuk apapun, tank jam 6, saudara, saya duduk bersama dengan anak-anak saya, kita makan. Pada saat itulah, saudaraku, komunikasi terjalin. Yang tadinya saya pegang aja gini, saudara. Tiba-tiba, saudara, mulai lendot-lendot, saudaraku. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan?
Kudus selalu ingin dekat dengan saudara. Tapi itu dimulai dengan hal sederhana, Pak. Ngobrol. Dan bukan hanya ngobrol. Komunikasi is not only about talking. Communication, saudaraku, itu juga mendengar. Bu, kira-kira loh. Kalau suami maunya ngomong. Gilirannya saudara yang ngomong, dia gak denger. Kira-kira gimana, saudara? Cekik aja. Berapa banyak sih orang Kristen yang kayak gitu sama Tuhan? Halo? Loh, saudara digituin gak mau loh? Pak, digituin mau gak Pak? Sama istri? Istri ngomong, dari terbit matahari sampai masuknya. Gilirannya saudara mau ngomong, ngeloyor. Berapa banyak di antara saudara yang kalau doa, halo? Kalau doa, kucingku, mobilku, rumahku, sampai Z. Tuhan baru mau ngomong, saudara bilang amin. Loh, relationship itu dua pihak, saudaraku. Gak enak loh Pak, dikacangin Pak. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Roh Kudus juga pengen bicara, saudara. Ada waktunya kita mendengar. Dan bukan sekedar bicara, saudara. Sama-sama bicara. Enak gak sih, saudara? Kalau ketemu sama istri, isinya cuma gini toh. Setiap kali ketemu sama istri, isinya cuma nyelekit aja. Negatif aja. Pulang malam lagi. Gak usah pulang sekalian sana. Besoknya ketemu lagi, gitu aja gak bisa. Besoknya lagi ketemu lagi, orang laki macam gitu. Gak bisa diharapkan. Saya tanya saudara. Saudara tiap hari digituin terus. Bisa fall in love sama istrimu? Loh yang ada enek loh saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Kalau datang sama Tuhan jangan komplain terus. Kalau datang sama Tuhan jangan ngeluh terus. Kalau datang sama Tuhan jangan terus cerita yang negatif terus. Sekali-kali datang kepada Dia dan katakan terima kasih Tuhan. Suami-suami, berapa banyak istri yang bisa menangis hanya gara-gara saudara berkata, thank you ya mami. Sudah berjuang begitu rupa. Thank you karena sudah setiap hari masak, setiap hari ngurus anak-anak. Itu istri bisa nangis saudara. He is the same. After everything He did to you, a simple thank you, itu mengena di hatinya Tuhan. Belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Doa jangan latah, saudara. Saya dulu tuh kalau waktu saya kuliah, saudaraku, di Amerika itu punya kebiasaan gini, saudara. Kita tuh kalau papasan sama orang, kenal nggak kenal, kita akan ngomong gini, how are you? Gitu. Saya orang Indonesia, Bu, nggak pernah digituin. Datang orang Amerika, duk, how are you? Rasanya gimana, saudara? Itu pertama kali saya dengar gitu ya, saudaraku, langsung saya gini, me. Dan benar, saudaraku, di sana itu ada satu kebiasaan yang how are you? Tapi masalahnya Bu, udah GR kan, me. Baru saya mau ngomong, fine, thank you. Orangnya udah ngeloyor, saudaraku. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kadang kita orang Kristen tuh gitu loh, saudara. Sama Tuhan tuh doa latah loh, Bu. Saya kasih contoh ya, simpel ya, saudara. Saya tuh geli kalau lihat anak saya yang kecil, saudara. Saya ajarin dia doa, Pak. Doa makan, doa mau tidur, saya ajarin. Satu ketika saya bilang, Jen, doa dulu ya, kita mau tidur. Saudara tahu dia doanya gimana, saudaraku? Terima kasih Tuhan untuk makanan yang Kau berikan hari ini. Berkati makanan ini Tuhan. Saya kan pusing, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen ayo ngaku dosa, saudara. Saudara sama Tuhan pelatah loh. Selamat malam Tuhan, aku udah capek, amin. Boleh gak sih tahun ini? You have all the time you need.
dulu-dulu saudara selalu sibuk? Kapan lagi kalau bukan sekarang, saudara? Mulai bangun komunikasi dengan pribadi yang satu ini. Alami dia secara pribadi. Satu ketika saya ditanya, saudara, Pastor, gimana sih dengar suara Tuhan? Saya paling gak suka kalau ada orang bilang gini, saudara, hanya orang tertentu yang bisa dengar suara Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya gak mau gitu, saudara. Lebih dari saudara pengen dengar suara Tuhan, dia pengen ngomong sama saudara. Dimulai dari hal sepele, saudara. Saya gak punya teman. Anak saya tanya sama saya waktu saya cerita ini, Mama gak punya teman? Bukannya banyak temennya. Saya punya banyak teman, saudara. Somehow gak tahu gimana, saudaraku, sejak dari dulu orang tuh nyaman cerita sama saya. Jadi banyak orang, saya punya banyak teman yang dia merasa dekat dan nyaman ngobrol sama saya. Tapi saya gak pernah bisa punya teman yang saya bisa nyaman untuk ngobrol. Ada beda ya, saudaraku ya. Dan saya selalu merasa kayak sendirian, saudara. Pastor, apa nggak punya papa mama yang bisa diajak cerita? Anak teenager itu gimana sih, Bu? Kan? Yang namanya teenager itu, papi mami itu bukan sesuatu yang kayak kita deket gitu. Satu-satunya yang saya bisa bicara, saudaraku, pada saat itu yang saya merasa deket itu anjing saya. Dan itu literally. Dia lahir saat saya berusia 2 tahun, saudaraku. Kalau saya tiduran ngedot, apa sih ngedot, saudara? Minum pakai itu dot, saudara. Dia tidur di samping saya. Dia sama, saya ngedot gini, saudaraku. Dia saya kasih makanan, dia makan di samping saya. Jadi saya punya anjing ini sudah dari saya usia 2 tahun. Sedekatnya sampai sedemikian rupa, saudara, saya tuh kalau ngomong sama dia bisa nangis. Jadi kalau saya curhat, saya nangis, saya gitu, saudara. Percaya nggak percaya, saudara, anjing saya itu ikut bisa nangis. Kalau saya dimarahin sama mami saya atau orang deket saya, papi saya atau mami saya, anjing saya akan berdiri di depan saya, dia langsung wuh gitu. Dia protek saya sekali. Saya begitu dekat sama anjing ini. Saudara pasti pernah dengar cerita saya ini. Sampai akhirnya dia hilang. Dia hilang karena cari saya. Sejak saat itu, saudara, saya tipe orang yang, saya tuh orangnya gitu, saudara. Saya nggak bisa ini. Itu anjing pertama saya dan terakhir. Gitu. Jadi sejak saat itu saya udah nggak pernah punya anjing yang punya saya. Saya suka anjing, saya sangat suka binatang. Tapi saya nggak akan pernah mau ngomong ini anjing saya. Suami saya sekarang ini, saudaraku, dia satu-satunya pacar saya. Jadi suami saya. Saya tipe yang seperti itu. Jadi sejak saat itu saya nggak punya teman, saudara. Itu waktu di mana saya tuh merasa kayak kesepian yang paling parah dalam hidup saya. Tapi ternyata di waktu-waktu seperti itu, bolehkah saya katakan ini, saudaraku, kadang di waktu yang tidak kita harapkan dan tidak kita sukai, Tuhan pakai untuk berjumpa dengan saudara. Di saat itulah untuk pertama kalinya, saudaraku, saya datang ke gereja keluarga Allah di kota Solo. Saya duduk, sama seperti Rasul Paulus, itu pertama kalinya saya mendengar suara berkata, kamu datang ke sini cari siapa? Sejak saat itu, saudaraku, air mata tumpah, saya gak bisa naik. Itu pengalaman saya pertama kali berjumpa dengan sosok Roh Kudus. Saya gak bisa tahan, saudara. Dan sejak hari itu, hidup saya berubah. Doa saya 2021 ini, alami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Fall in love with Him. Bukan hanya fall in love, Bu. Fall in love itu luar biasa. Fall in love itu menyenangkan, Pak. Orang Kristen yang ada dalam stage fall in love, hidup itu indah. Percaya saya, Saudara. Tapi lebih penting, stay in love. Yang mengerti katakan amin. Fall in love penting, fall in love harus, saudara. Tapi kadang stay in love gak gampang.
Salomo itu tadinya fall in love. Bagaimana saya bisa tahu? Dia korbankan segalanya. Semuanya buat Tuhan. Sampai di satu titik Alkitab mencatat, saudara. Dia lebih mencintai harta, dia lebih mencintai wanita. Dia lebih mencintai kuda. Sampai dia meninggalkan Tuhan. Demas, satu pribadi lagi. Kita baca ya saudaraku ya. 2 Timotius saudaraku. 2 Timotius ayatnya yang ayatnya yang keempat, 9 sampai 10. Pasal 4 ayat 9 sampai 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ada 2 penyebab yang sering terjadi saudaraku. Kenapa orang itu jadi kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, fokusnya teralihkan. Dari yang tadinya fokusnya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Semua yang saudara lakukan Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, momen di mana saudara fall in love itu momen yang paling menyenangkan. Capek kayak apa nggak merasa capek? Dimarahi, disalahpahami, nggak peduli saudara. Bahkan jujur saudara, mau covid, mau nggak covid, nggak penting saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara kalau fall in love ya saudara, sampai di satu titik, jujur, saudara fall in love dengan pasangan saudara. Yang lain nggak penting kok. Ini aja, di sini isinya cuma itu aja. Mau hujan kayak mau apa kayak mau ini kayak mau itu kayak, ininya cuma itu. Nggak penting yang lain-lain. Tapi dengar, ketika fokusmu teralihkan, saudara tidak lagi saudara yang sama. Pelan tapi pasti. Action speak louder than word. Saudara mundur. Yang kedua saudaraku, hati-hati dengan yang satu ini. Kekecewaan. Banyak orang ngomong sama saya gini saudaraku, pemain musik boleh maju ke depan. Pastor, kalau ke gereja tuh jangan masuk dalam-dalam. Nanti tahu dapurnya. Kalau sudah tahu dapurnya, malah kecewa. In a way saya agree saudaraku. Tapi in a way izinkan saya katakan ini saudara. Kalau saudara sudah tahu dapurnya kotor, ya disapu. Kan? Saya pernah mengatakan ini. Perbedaan antara orang rumah dengan tamu saudara. Tamu datang, minum, pulang. Gelasnya kotor, piringnya kotor, ditinggal. Orang rumah, gelas kotor, piring kotor, dapur kotor, sapu. Cuci. Pastor, apakah di gereja nggak ada gesekan? Banyak. Saya jamin saudara banyak. Saudara nggak usah tanya jauh-jauh. Mau orangnya baik, mau orangnya nggak baik, mau apapun yang terjadi, banyak Pak. Tapi bukankah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya? Bukankah saudara bukan anak gampangan? Bukankah saudara anak? Anak, family, stick together. Bapak saudara boleh salah. Orang tua saudara boleh gak perfect. Saudaramu boleh salah. Saudaramu boleh gak perfect. Tapi dia family. You stand for them. Hari ini saya berdoa saudaraku. Kalau toh ada kekecewaan itu, waktu berjalan dan itu masuk, ambil waktu hari ini, bersihkan. Karena itu rema firman Tuhan di 2021 ini saudara. Sebelum yang lain, naik loteng atas. Naik loteng atas. Jangan yang lain dulu. Saya pengen lari pastor, saya ini, saya itu, saya. Nah ini. Ketika saudara naik loteng atas Pak, semua yang kotor itu dibersihkan kembali. Saudara di-refresh. Orang yang rohnya menyala-nyala ya,
boleh ada masalah dan tantangan, dia dapat ekstra kekuatan. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan.